Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan tata kelola desa. Seperti yang saudara lihat di pemberitaan media hari ini, ada kasus yang terkait dengan penyalahgunaan dana desa. Kemudian kepala desa hari ini mengusulkan aspirasinya untuk memperpanjang masa jabatannya dari yang 6 tahun menjadi 9 tahun. Nah, tetapi sebelumnya Presiden Jokowi itu pernah mengatakan bahwa di dalam satu visinya beliau itu adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, disitulah maknanya bahwa yang namanya pinggiran negara kita ini adalah bicara tentang desa. Nah, sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa desa itu menjadi salah satu bagian yang strategis dalam konteks pembangunan Indonesia hari ini. Ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi terkait dengan tata kelola desa. Tujuan dalam pembelajaran ini adalah di dalam satu semester ini nanti kita akan membahas bagaimana pemahaman kita terkait dengan tata kelola yang ada di desa. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah membahas bagaimana sebenarnya manajemen perencanaan pembangunan yang ada di desa. Yang ketiga, kemudian bagaimana kemudian menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan perencanaan desa itu. Nah, sehingga harapannya nanti dari tujuan pembelajaran tentang tata kelola desa ini, saudara sekalian akan bisa memperoleh pengetahuan yang utuh bagaimana sebenarnya manajemen tata kelola yang baik. Kalau misalnya mata kuliah ini kemudian bisa diimplementasikan di dalam pemerintahan desa, maka apa yang akan kita pelajari di dalam manajemen tata kelola desa ini akan menjadi sangat pas kita ketika diimplementasikan di dalam pemerintahan desa nanti, ketika saudara nanti mungkin ada yang jadi perangkat desa, atau mungkin jadi kepala desa, atau bahkan menjadi konsultan di dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa. Ya, maka ini menjadi materi yang cukup penting di saudara sekalian yang hari ini belajar di ilmu politik ya. Jadi core besarnya adalah bagaimana politik dan pemerintahan desa yang saudara pelajari di dalam kuliah tata kelola pemerintahan desa ini nanti bisa membawa manfaat ketika saudara akan berkiprah di desa, apalagi membangun tata kelola desa yang lebih baik. Ya, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa banyak sekali isu strategis yang ada di desa. Coba sebutkan Mas, isu yang terkait dengan desa yang kamu pahami hari ini apa? Desa sebagai kesatuan masyarakat umum, itu yang saya sebutkan seperti musdes, komdes, dan masyarakat yang lain. Ada lagi Mas, apa yang kamu temukan masalah yang ada di desa hari ini apa? Kalau di desa itu ya jalannya itu yang belum bisa diperbaiki, itu karena dana desanya belum turun atau karena apa, belum tahu masalahnya. Ada lagi? Ya mungkin kalau di desa saya sendiri seperti kurang transparansinya pengelolaan dana desa itu sendiri. Oke, berarti tadi sudah ada permasalahan yang disampaikan ya, mulai dari pengelolaan dana desanya, infrastruktur desa yang jelek, kemudian penyimpangan dana desa yang mungkin dilakukan oleh oknum yang ada di desa. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya bagaimana sih sebenarnya isu terkait dengan tata kelola desa ini, bagaimana agar desa tadi tidak terjebak di dalam masalah-masalah desa tadi.
kita saksikan di dalam bagan ini, ya, kita harus pahami bahwa di dalam pemerintahan desa tadi sudah disebutkan oleh Mas Rifki, yaitu desa itu adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum, di dalamnya itu harus ada yang namanya tata kelola. Bagaimana kemudian tata kelola di desa itu dilakukan? Yang pertama itu ada unsur yang namanya musyawarah desa. Nah, musyawarah desa ini adalah forum tertinggi bagi masyarakat untuk kemudian ketemu di dalam sebuah forum. Nah, fungsinya adalah di dalam musyawarah desa itu akan dimusyawarahkan banyak hal, terutama terkait dengan perencanaan. Jadi desa itu punya kewenangan untuk membuat perencanaan 1 tahun ke depan. Nah, siapa yang terlibat di dalam proses perencanaan tadi selain masyarakat? Di samping kiri itu ada namanya Pemdes atau pemerintah desa. Ini berarti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa yang ada. Itu namanya pemerintah desa. Kemudian di sisi kanan itu ada namanya Badan Pemusyawaratan Desa. Kewenangan desa itu yang pertama adalah desa bisa mengalokasikan yang namanya dana desa. Dana desa seperti yang kita ketahui sumbernya adalah dari APBN. Nah, kemudian ada alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini sumbernya adalah dari APBD daerah, kabupaten, ya. Kemudian ada bagi hasil pajak daerah yang itu kemudian dikembalikan ke desa. Kemudian ada bantuan keuangan. Ini biasanya sumbernya dari hibah atau aspirasi, ya, dari APBD provinsi, kabupaten maupun pemerintah pusat, ya. Nah, ini semuanya masuk menjadi kewenangan desa untuk, kalau bahasanya itu, mentasarufkan uang itu agar kemudian bermanfaat bagi masyarakat desa. Jadi setidaknya ada 4 sumber keuangan, ya, yang bisa dipakai. Kemudian kewenangan yang asli milik desa itu ada namanya aset desa. Kemudian ada swadaya masyarakat. Kemudian ada sumber daya desa. Ya, mungkin desa itu sudah punya aset, punya gedung kayak gedung serbaguna, atau mungkin punya aset yang lain, ya, yang itu kemudian dikelola oleh desa menjadi kewenangan desa itu sendiri. Nah, 2 sumber utama tadi dari dana desa, kemudian ADD, bagi hasil pajak, bantuan keuangan, aset desa atau potensi desa, ini kemudian semuanya dibicarakan di dalam yang namanya musyawarah desa tadi. Ya, melalui musyawarah desa itu disitulah disusun namanya perencanaan. Ya, kalau di dalam siklus perencanaan desa itu kan di mata kuliah yang lalu kan sudah dipelajari. Ada yang namanya RPJMDes, ya, rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu dibuat oleh kepala desa maksimal 3 bulan ketika dia terpilih, dia harus menyusun namanya RPJMDes. RPJMDes itu menjadi guidance-nya pemerintah desa selama 6 tahun kepala desa itu menjabat. Nah, dari RPJMDes itu maka di dalam perencanaan desa tahunannya itu dibuat yang namanya RKPDes, rencana kegiatan prioritas desa. Tadi sudah saya sampaikan kewenangan desa, ya, yang sumber keuangan desa itu kan ada 4. Apa saja? Yang pertama, dana desa. 2, alokasi dana desa. 3, bagi hasil pajak daerah. 4, bantuan keuangan. Oke, Mas siapa namanya? Mas Latif. Dana desa itu kan digunakan oleh desa untuk membiayai semua kegiatan yang ada di desa. Tetapi kan ternyata banyak juga desa yang kemudian salah mengimplementasikan anggaran yang sudah ada di dana desa.
sehingga banyak kepala desa yang benar-benar terjerat kasus korupsi barang-barang. Menurut saudara bagaimana agar kemudian proses penyimpangan dana desa itu tidak terjadi lagi di desa dengan tata kelola desa yang berbeda? Kalau menurut saya mungkin dari segi pengawasan lebih diperketat, sehingga untuk dari kepala desa ataupun pengelolaan dari dana desa sendiri itu lebih dimaksimalkan di kegiatan untuk pembangunan desa tersebut. Mungkin seperti contoh ketika kita membangun jalan yang sudah dibangun itu ada yang membuat titik yang sama lagi untuk memanipulasi di dalam proposal tersebut, sehingga di dalam proposal tersebut terjadi 2 titik sekaligus, padahal sebenarnya 1 titik sebenarnya. Nah, itu mungkin lebih diawasi lagi oleh pemerintah setempat sehingga tidak terjadi hal-hal tersebut. Oke, kalau proses pengawasan desa itu jadi maksimal. Kira-kira kalau misalnya jenengan menjadi anggota BPD, ya tugasnya kan mengawasi apa yang akan dilakukan agar kepala desa itu siapa yang dibuat itu ya sesuai dengan yang dilakukan, jangan kemudian menyimpang dari apa ya. Mungkin menurut saya dengan melakukan survei sesuai proposal yang diajukan, tepatnya di mana, ada seperti apa, dan kebutuhan apa yang diperlukan, sehingga uangnya juga bisa diperkirakan seberapa. Jadi tidak ada korupsi yang Oke, jadi dari 2 jawaban tadi sudah jelas ya. Jadi bahwa sumber utama kejadian penyimpangan itu adalah ketika kepala desa selaku pimpinan penting desa itu kemudian tadi menyeleweng dari perencanaan yang ada, memanipulasi titik pembangunan yang sudah ada, menurut lagi ya, manipulasi dan ya. Kemudian peran BPD itu yang kemudian tidak melakukan proses pengawasan itu dengan serius gitu ya. Jadi ada mekanisme kontrolnya, ada pengawasannya, ada nanti proses evaluasinya yang dilakukan oleh BPD dan juga melalui forum musyawarah desa tadi. Pak, mohon maaf, untuk deadline kira-kira kapan ya? Baik, karena ini harus dilakukan ke desa ya, jadi saya kasih waktu 2 minggu ya. Jadi 1 minggu pertama itu untuk saudara melakukan observasi ke desa ya, kemudian 1 minggu berikutnya untuk kemudian membuat analisa dari temuan yang ada di desa, dan nanti di minggu ketiganya kita lakukan presentasi dan diskusi di kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau begitu mungkin kuliah saya akhiri sampai di sini, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, berarti kita harus menghadapi hidup ini dengan tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Yuk, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.